Prabu Jayabaya. Sejarah Jayabaya. Jayabaya adalah Raja Panjalu yang memerintah sekitar tahun 1135 sampai 1159. Dengan nama gelar abhisekanya yang digunakan ialah Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya Sri Warmesrawara Madusadana Awastaranindita Sutrisingha Pakrama Uttunggadewa. Susah ya teman-teman. Pemerintahan Prabu Jayabaya dianggap sebagai masa kejayaan kerajaan Panjalu. Peninggalan sejarahnya berupa Prasasti Hantang, Prasasti Talan, dan Prasasti Jepun, serta Kakawin Bharatayuda. Pemerintahan Jayabaya. Pada Prasasti Hantang yang diterbitkan tahun 1135 atau juga disebut Prasasti Ngantang, terdapat semboyan Panjalu Jayati yang artinya Kadiri menang. Prasasti ini dikeluarkan sebagai piagam pengesahan anugerah untuk penduduk desa Ngantang yang setia pada Kadiri selama perang melawan Janggala. Dari prasasti tersebut dapat diketahui kalau Jayabaya adalah raja yang berhasil mengalahkan Janggala dan mempersatukannya kembali dengan Kadiri. Kemenangan Jayabaya atas Janggala disimbolkan sebagai kemenangan Pandawa atas Korawa dalam Kakawin Bharatayuda yang digubah oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh tahun 1157. Pada Prasasti Talan tahun 1136, Raja Jayabaya menganugerahkan desa Talan sebagai sima karena telah menyimpan prasasti Ripta atau lontar dari masa leluhurnya Wangsa Isyana, yaitu Airlangga Lontar. Tersebut disalin ke prasasti Batu dan diberi tambahan anugerah lain karena warga Talan telah berbakti kepada Paduka Mpungku yang memiliki cap kerajaan Lancana Garuda Muka. Paduka Mpungku ialah gelar Prabu Airlangga setelah turun tahta menjadi pertapa atau resi. Prabu Jayabaya sendiri mengklaim bahwa Raja Airlangga adalah nenek moyangnya. Tidak diketahui dengan pasti kapan Prabu Jayabaya turun tahta. Raja selanjutnya yang memerintah Kadiri berdasarkan Prasasti Padlegan II tertanggal 23 September 1159 adalah Sri Sarweswara. Menurut Prasasti Jaring, Sri Sarweswara merebut kekuasaan dari Raja Jayabaya, membunuh Pertapa Sukesi. Dari cerita rakyat terbunuhnya Pertapa Sukesi, Sukesi adalah besan dari Prabu Jayabaya. Ketika Prabu Jayabaya menerima undangan Sukesi melalui putranya yang merupakan menantu dari Pertapa Sukesi. Sukesi memberikan suguhan 3 tampah, wadah dari anyaman bambu. Ketiga tampah ditutupi dengan kain putih. Kemudian Sukesi mempersilahkan Jayabaya mencicipi jamuan agung. Begitu kain putih disingkap, yang terlihat adalah rempah-rempah dan umbi-umbian, termasuk kunyit dan jahe. Seketika itu juga, Prabu Jayabaya mencabut keris dan membunuh Pertapa Sukesi, dan selanjutnya membunuh pula Endang atau asisten sang Pertapa. Kemudian tanpa memberi penjelasan, Prabu Jayabaya mengajak putranya pulang. Setelah di istana selama berhari-hari, putra sang Prabu mengurung diri di kamar, mogok makan. Sampai kemudian Prabu Jayabaya menanyakan apa yang dipikirkan anaknya tersebut. Sang putra menyampaikan bahwa ayahnya sebagai raja telah berlaku tidak adil dengan membunuh Sukesi yang merupakan ayah mertua. Bahkan tidak cuma itu, Endangnya juga dibunuh tanpa diadili, hanya karena menyuguhkan bumbu dapur sebagai jamuan. Jayabaya kemudian menjelaskan bahwa kesalahan Sukesi sudah kelewat batas, sehingga agar kesalahannya tidak diteruskan Endangnya juga harus dibunuh. Sang Prabu kemudian menjelaskan, tampa yang bundar adalah lambang dari dunia, serta rempah-rempah yang ada adalah segala kejadian yang akan terjadi di bumi Nusantara. Kemudian, maksud dari ditutup kain putih adalah semua kejadian itu tidak akan terjadi bila seluruh penduduk Nusantara menjadi pertapa suci. Jayabaya menjelaskan
bahwa semua itu harus terjadi. Mencegahnya terjadi adalah menentang kehendak Tuhan. Setiap uraian ini ditulis oleh putranya dan dibukukan sebagai petunjuk apa yang akan terjadi di kemudian hari. Di akhir penjelasan Jayabaya menyampaikan bahwa tugasnya yang paling besar dalam kelahirannya saat itu adalah melakukan itu, menjamin bahwa yang telah ditakdirkan terjadi harus terjadi. Sang Prabu Jayabaya juga menyampaikan ia telah lahir 4 kali untuk melakukan hal ini semua, dan akan terlahir 3 kelahiran lagi untuk melakukan tugas yang sama, memastikan dunia berjalan sesuai yang telah ditentukan. Jayabaya dalam tradisi Jawa. Nama besar Jayabaya tercatat dalam ingatan masyarakat Jawa, sehingga namanya muncul dalam kesusastraan Jawa zaman Mataram Islam atau sesudahnya sebagai Prabu Jayabaya. Contoh naskah yang menyinggung tentang Jayabaya adalah Babat Tanah Jawi dan Serat Aji Pamasa. Dikisahkan, Jayabaya adalah titisan Wisnu. Negaranya bernama Widarba yang beribu kota di Mamenang. Ayahnya bernama Gendrayana, putra Yudayana, putra Parikesit, putra Abimanyu, putra Arjuna dari keluarga Pandawa. Permaisuri Jayabaya bernama Dewi Sara. Lahir darinya Jaya Amijaya, Dewi Pramesti, Dewi Pramuni, dan Dewi Sasanti. Jaya Amijaya menurunkan raja-raja tanah Jawa, bahkan sampai Majapahit dan Mataram Islam. Sedangkan Pramesti menikah dengan Astra Dharma, Raja Yawastina, melahirkan Angling Dharma, Raja Malawapati. Jayabaya turun tahta pada usia tua. Ia dikisahkan moksa di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Tempat petilasannya tersebut dikeramatkan oleh penduduk setempat dan masih ramai dikunjungi sampai sekarang. Prabu Jayabaya adalah tokoh yang identik dengan ramalan masa depan Nusantara. Terdapat beberapa naskah yang berisi ramalan Joyoboyo, antara lain Serat Praniti Wakya dan lain sebagainya. Ramalan Prabu Jayabaya. Ramalan Jayabaya adalah ramalan tentang keadaan Nusantara di suatu masa pada masa mendatang. Dalam ramalan Jayabaya itu dikatakan akan datang suatu masa penuh bencana. Gunung-gunung akan meletus, bumi-bumi berguncang-guncang, laut dan sungai akan meluap. Ini akan menjadi masa penuh penderitaan, masa kesewenang-wenangan dan ketidakpedulian, masa orang-orang licik berkuasa dan orang-orang baik akan tertindas. Tapi setelah masa yang paling berat itu, akan datang zaman baru, zaman yang penuh kemegahan dan kemuliaan, zaman keemasan Nusantara, dan zaman itu akan datang setelah datangnya Sang Ratu Adil atau Satria Piningit. Ramalan Jayabaya ditulis ratusan tahun yang lalu oleh seorang raja yang adil dan bijaksana di Kadiri. Raja itu bernama Prabu Jayabaya. Ramalannya kelihatannya begitu mengena dan bahkan masih diperhatikan banyak orang ratusan tahun setelah kematiannya. Ramalan Jayabaya ini memang lumayan fenomenal. Banyak ramalannya yang bisa ditafsirkan mendekati keadaan sekarang. Di antaranya, datangnya bangsa berkulit pucat yang membawa tongkat yang bisa membunuh dari jauh, dan bangsa berkulit kuning dari utara, atau biasa disebut zaman penjajahan. Kreta mlaku tanpa jaran, prau mlaku ning dhuwur awan-awan. Kereta berjalan tanpa kuda dan perahu yang berlayar di atas awan. Ini menandakan zaman mobil dan pesawat terbang. Datangnya zaman penuh bencana di Nusantara. Lindu ping pitu sedino, lemah bengkak pagoblok rupo-rupo. Gempa 7 kali sehari, tanah pecah, merekah, bencana macam-macam. Dan ia bahkan mungkin juga meramalkan global warming. Akeh udan salah mongso, datangnya masa di mana hujan salah musim. Oke sahabat, sampai di sini dulu ya pembahasan tentang sejarah Jayabaya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam ucapan di video ini maupun kesalahan yang lainnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dah.